Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Apa ini kamu, Mbak? Ini hari kedua kita puasa ya. Untuk menjaga konsisten, jadi hanya tinggal kita bertiga saja. Nggak sedih sih, nggak sedih. Cuma ya mau gimana lagi, gitu kan. Ini cuaca sedang tidak jelas ya, di luar sedang hujan. Jadi beberapa teman lain tidak bisa datang ke sini. Oke, seperti biasa bincang buku ini teman-teman akan membicarakan buku yang sedang atau sudah dibaca. Dimulai dari Siba. Oi, halo. Ya, di saat-saat menunggu buka puasa ini saya biasa ditemani oleh dua buku yang kebetulan bukunya itu non fiksi. Ya, biasanya saya baca buku fiksi. Kali ini saya coba membaca buku-buku di luar zona nyaman saya ya. Ya, pertama selain karena ingin keluar dari fiksi dulu, ada tuntutan juga sebenarnya. Ya, saya membaca isei, kumpulan isei tentang dunia Kunto Wijoyo, berjudul Muslim Tanpa Mitos. Ya, senang juga saya baca buku ini. Dan satu lagi saya perkenalkan buku yang sedang saya baca. Ya, Filsafat di Indonesia. Ya, dua buku ini yang menemani saya untuk saat-saat ini. Pertama saya coba bahas yang pertama ini ya, yang Manusia dan Budaya Indonesia, Filsafat di Indonesia. Jadi pada tulisan pertama itu membahas relasi antara Pramodia dengan agama. Ya, lewat beberapa karya-karya Pramodia yang justru saya baru tahu. Ada cerpen berjudul Sunat, gitu kan, atau R.A. Kartini, panggil saja aku Kartini. Bukan, Gadis Pantai. Ya, dua karya itu yang menjadi kemudian merepresentasikan pemikiran Pramodia, kaitannya dengan bagaimana relasinya dengan agama, gitu. Nah, ada satu kalimat yang membuatku cukup kaget dan tersentak pada saat yang sama. Bunyi itu aku lupa ya, dia itu berasal dari tulisannya Pramodia atau memang itu tulisannya si penulis ini buku di sini nih. Jadi ada kalimat bilang begini. Ini soal kaitannya pandangan Pram dengan agama ya. Jadi ada tulisan begini. Dokter itu hebat karena pengetahuannya. Sedangkan dukun dan kiai itu kekuasaannya karena ketidaktahuan masyarakat. Nah, itu lain yang cukup saya sukai ya. Jadi itu cukup berapa kali saya ulangi itu untuk memahami apa yang dimaksud sama kalimat itu. Jadi kehebatan dokter itu karena pengetahuannya, dan kekuasaan dukun dan kiai itu karena ketidaktahuan masyarakat. Nah, itu lain yang cukup menyentak saya ya saat itu. Dan bagaimana kemudian diuraikan bagaimana relasi Pram dengan agama, diceritakan juga bagaimana ceritanya Pram saat konflik dengan Hamka, kaitannya dengan karya Hamka itu juga dikaitkan dengan ending yang bagaimana kemudian Hamka menyuruh mantunya, kalau nggak salah ya, mantunya untuk belajar agama dengan Hamka. Pram menyuruh mantunya. Iya, itu maksud saya. Pram menyuruh mantunya belajar ke Hamka soal agama gitu. Jadi banyak sekali saya kalau melihat bagaimana pandangan Pram dengan agama itu cukup kaget ya pada satu sisi, karena cukup ekstrim juga. Cukup ekstrim juga Pram melihat agama begitu kan. Bahkan dia lebih suka dirawat sama dokter daripada dukun atau kiai gitu kan kalau sakit gitu. Itu beberapa poin yang kemudian ditulis dalam tulisan Pram dengan agama. Nah, biar singkat juga, saya mau bahas buku kedua, yakni Muslim Tanpa Mitos.
Ini ya. Jangan terlalu singkat ini, cuma kita bertiga kok. Ya, bisa berlama-lama. Ya. Oke, sebenarnya juga ini bukan hanya tulisan itu yang saya baca, Pram dengan kaitannya dengan agama, ada juga sesuai dengan judul ini, Manusia dan Budaya di Indonesia, yang ditulis oleh Karlina Supeli, Dr. Karlina Supeli, yang cukup sederhana, indah, walaupun karya non fiksi ya. Masya Allah, memang kalau orang pintar itu nggak tahu saya. Kata-katanya itu kayak dia punya perbendaharaan banyak, tinggal dia pilih mana yang paling terbaik untuk mewakili kata itu. Untuk mewakili apa yang ingin dia sampaikan, dan setiap pilihannya selalu membuat kita terpesona, ya. Itu pada sisi narasinya dan sisi kata-kata, diksi-diksinya yang dia pilih. Lain hal dengan bagaimana kemudian dia mencoba menguraikan manusia dan budaya Indonesia. Jadi ada satu line yang bilang gini, tidak ada satupun daerah atau suku atau siapa etnis yang boleh mendaku keindonesiaan, keaslian Indonesianya gitu. Tidak ada daerah yang bisa boleh atau bisa. Saya lebih Indonesia. Ya, saya asli orang Indonesia. Ini kan pertama kita disuguhkan bagaimana kemudian pergumulan tentang mencari siapa orang Indonesia asli. Nah itu ya. Siapa ini? Mun Sun ya. Jadi ini awal tulisannya kalau nggak salah ya, membahas soal bagaimana siapa yang kok saya salting dilihatnya. Saya salting sekali dilihat sama beliau ini. Ya, lanjut ya. Oke. Tadi saya soal, jadi ada si Dr. Karlina Supeli bilang mungkin tidak ada yang bisa mendaku keasliannya. Asli orang Indonesia begitu. Jadi rumit untuk merumuskan filsafat Indonesia. Nah ini yang dia mau dibahas benar, filsafat di Indonesia. Bahkan ditambahkan kata di, bukan filsafat Indonesia. Sedang mencari Dalam kurung. sedang mencari sosok filsafat. Filsafat Indonesia atau filsafat di Indonesia. Benar. Ini mungkin aku asumsiku, orang-orang ini, filsuf-filsuf ini sedang mencari filsafat Indonesia. Mungkin belum sampai pada tahap dia menemukan filsafat Indonesia itu coraknya bagaimana. Begitu. Makanya mungkin dia kemudian dinamakan filsafat di Indonesia. Nah, itu ada banyak bukunya yang lain. Ya, kamu jelasin ini buku apa sebetulnya? Oh ya, ini koreksi kalau salah teman-teman. Ini adalah kumpulan tulisan 2 hari Simposium Internasional Filsafat Indonesia. Nah, dari diskusi perdebatan mungkin dalam 2 hari itu menghasilkan karya tulisan-tulisan seperti ini. Ada banyak orang tulisan-tulisan orang-orang di sini yang mungkin kita sebut sebagai orang-orang pemikir-pemikir di Indonesia. Termasuk Dr. Karlina Supeli. Nah, dia kemudian dapat bagian di Manusia dan Budaya Indonesia. Dan kebetulan judul tulisannya kemudian dijadikan sebagai judul buku ini, kumpulan tulisan ini. Tuh ya. Jadi ini di satu sisi indah banget untuk diksinya, narasinya. Waduh, memang kalau orang-orang hebat itu ya. Satu sisi juga bagaimana kemudian apa yang ingin dia sampaikan. Jadi semacam dia itu melihat bagaimana dinamika perdebatan orang-orang pemikir-pemikir dalam simposium itu, kemudian dia tulis begitu. Ya, mungkin itu rangkuman. Nah, oke, yang kedua ya, juga saya tidak mau berlama-lama ini biar nanti Bang Ded banyak Leo Tolstoy, insyaallah. Kebetulan ini akan dibahas ya, dunia Kunto Wijoyo. Ini saya sedang baca judulnya Muslim Tanpa Mitos. Nah, kemudian yang paling seru itu salah satu tulisannya Muhyiddin M. Dahlan. Judulnya itu Selamat Datang Mitos, Selamat Tinggal Realitas kalau nggak salah. Ya itu. Oh, enggak.
Oh iya, ini ke depan umat Islam harus bebas mitos. Muhyiddin M Dahlan. Sorry. Itu cukup dalam dan cukup menarik. Kemudian Muhyiddin M Dahlan melihat Kunto Wijoyo, sosok Kunto Wijoyo, seorang yang saleh dan lurus jiwa itu, ya itu, itu mungkin itu yang saya suka, bagaimana penggambaran Muhyiddin M Dahlan kepada Kunto. Dan juga setelah itu saya coba cari-cari ya di YouTube, apakah ada beberapa cuplikan video yang memperlihatkan Kunto di dalam frame video begitu. Tapi sulit sekali saya temukan ya. Hanya satu itu ketika dia memberikan sambutan saja. Itu pun kayak video amatir gitu modelnya, bukan video HD gitu. Tapi saya lihat dari wajahnya asli beliau itu tumben saya lihat aslinya. Serius. Yang selama ini saya cukup kagumi Kunto itu hanya penggambaran dari tulisannya saja, tapi langsungnya itu tumben kemarin saya lihat di video itu. Bagaimana kemudian beliau tenang sekali kelihatan wajahnya beliau. Keren. Nah, ini menggambarkan bagaimana upayanya Kunto untuk merumuskan yang dinamakan ilmu sosial propetik, etika propetik, sama sastra propetik. 3 itu. Nah, ini di Muhyiddin M Dahlan juga dibahas, tulisannya membahas soal bagaimana apa akar dari ilmu sastra propetik itu. Karena ilmu sosial propetik itu katanya Muhyiddin M Dahlan itu akarnya karena si Kunto itu belajar sosiologi itu dari Emil Durkheim. Sedangkan dia bandingkan dengan Nurholis Majid yang juga pemikir Indonesia. Dia itu dalam ilmu sosiologi menganut, kalau nggak salah selain Emil Durkheim lupa dah. Intinya itu kalau Kunto Emil Durkheim. Nah, kemudian propetik itu juga terinspirasi dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi pokoknya amal ma'ruf nahi mungkar. Ali Imran ayat berapa itu? Itu. Jadi terinspirasi dari situ. Propetik itu memuat 3 nilai. Pertama, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi upaya untuk bagaimana memanusiakan manusia. Kemudian liberasi bagaimana upaya untuk liberasi itu nahi mungkarnya. Kalau humanisasi itu amal ma'ruf, kebaikannya. Kalau liberasi itu adalah nahi mungkarnya, upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Nah, termasuk transendensi itu adalah yang terakhir, yakni adalah keimanan untuk minubillah, insyaallah. Jadi harus banyak kita keluarkan ayat Al-Qur'an untuk puasa saat ini ya. Betul. Banyak sekali teman-teman, tapi ini tidak mau saya bahas semuanya karena ini juga akan dibahas nanti pada akhirnya ya. Oke. Jangan terlalu banyak spill ya. Terima kasih guys. Selanjutnya silakan Bang Dedi. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Sebetulnya saya membaca 2 buku, tapi dua-duanya belum selesai. Yang satu berjudul 100 tahun kebisuan. Itu ditulis oleh seorang sastrawan muda dari Sulawesi Selatan, namanya Wawan Kurniawan, kalau nggak salah ya namanya ya. Itu singkat saja, bukunya ada di kamar, lupa saya bawa ke sini ya teman-teman ya. Itu buku baru saja terbit, masih sangat segar. Tahun ini saya pesan, masih sangat baru. Penerbitnya Diva Press, dan buku itu bercerita tentang satu realitas kebudayaan di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini adalah ada satu unsur dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang berhubungan dengan gender, itu namanya bisu. Bisu itu kayak semacam pemimpin religius gitu ya, supranatural atau jenisnya itu, yang memimpin acara-acara ya keagamaan di masyarakat tradisional Sulawesi Selatan pada masa lalu. Dan dia juga bisu ini
adalah salah satu dianggap sebagai salah satu unsur gender yang ada di Sulawesi Selatan gitu. Itu yang menarik, yang nampaknya tidak ada di bangsa lain gitu ya, yang cuman ada di Sulawesi Selatan. Dan di buku-buku yang judulnya 100 tahun kebisuan itu bercerita tentang tentang, karena belum selesai ya, jadi saya belum bisa rumuskan secara utuh, tapi ya sementara yang saya baca itu berkisah tentang bagaimana tokohnya yang masih muda itu berupaya untuk menemukan identitasnya gitu. Dan yang menarik dalam buku itu, yang nampaknya bagi siapapun yang membacanya dalam satu bab atau dua bab barangkali akan sama-sama mendapati satu karakter dalam novel itu yang berkaitan dengan soal mimpi. Jadi tokohnya tuh selalu bermimpi gitu. Dan mimpi itu menyiksa dia, dan dia berupaya untuk menemukan jawaban terhadap mimpi itu melalui bacaan-bacaan soal Sigmund Freud segala macam gitu. Pokoknya mimpi itu berhubungan dengan masa lalu. Pokoknya menarik dari novel ini adalah bagaimana si penulisnya berupaya untuk menyebar karakter ataupun cerita dari masing-masing tokoh gitu ke dalam masing-masing bab. Jadi apa istilahnya ya? Jadi kita belum bisa menemukan sebuah simpulan gitu sampai mungkin kita akan tiba pada bab tertentu gitu. Nah, sementara ini saya barangkali hampir 50% membaca buku itu gitu kan. Dan sudah bisa menduga-duga bahwa bakal ada satu bab yang saya akan menemukan, oh ternyata ini hubungan antara tokoh ini dengan si tokoh yang ini kayak gitu. Sekarang sudah mulai tersibak gitu kan. Oh ternyata hubungan si tokoh ini sama si ini ternyata begini gitu. Jadi tapi itu yang saya katakan di awal tadi, bahwa karakter yang banyak muncul di dalam novel ini dari bab pertama itu soal mimpi. Itu menarik sekali gitu. Nampaknya si penulisnya sendiri sebetulnya dia nampaknya sudah khatam dengan buku-bukunya Carl Jung, buku-bukunya Sigmund Freud yang soal tafsir mimpi itu gitu. Sehingga dia dengan dengan berani kemudian membuat sebuah novel yang mengulik soal dunia mimpi kayak gitulah. Dan buku itu dapat penghargaan apa ya, kalau nggak salah ya, UNES atau apa, aku juga nggak tahu itu apa. Yang jelas di belakangnya itu ada beberapa endorse dari beberapa orang, dari akademisi sastrawan, salah satunya juga Seno Gumiraji Dharma, yang ya barangkali juga ini kayak menjadi semacam jaminan gitu bahwa buku ini nampaknya sudah dibaca oleh pembaca yang mumpuni gitu. Nah, sekarang saya masuk ke buku yang kedua, dan ini baru kemarin saya baca, baru kemarin malam. Judulnya A Confession, sebuah pengakuan yang ditulis oleh Leo Tolstoy. Saya membaca buku ini juga tendensinya sama dengan Siba. Dia membaca buku Kunto Wijoyo karena kami berdua nanti akan kebagian mengulas buku. Saya mengulas buku Leo Tolstoy, Siba mengulas buku Kunto Wijoyo, sehingga kami berdua itu harus mencoba memperbanyak referensi lagi tentang Kunto Wijoyo. Tapi aku sendiri sebetulnya ini membaca ulang saja buku ini. Dulu aku baca waktu kayaknya baru fresh graduate kalau nggak salah ya, atau masih mahasiswa, cuman udah mau DO kan. menjelang DO gitu. Saya pecinta Leo Tolstoy, dan di dalam buku ini setidaknya buat saya sangat membantu saya untuk menerka-nerka bagaimana dia menulis karya-karyanya, baik novelnya maupun kumpulan cerpennya gitu. Nah, aku mungkin nggak mau membahas karya yang lain, jadi bukunya yang ini ya. Jadi ini adalah sebuah pengakuan yang sangat belak-belakan
buat para pembaca Lev Tolstoy yang selama ini mungkin sangat terhibur, sangat mendapatkan pencerahan, pencerahan dalam hal batin dan religiositas gitu ya, keimanan segala macam, barangkali akan kaget membaca buku ini karena ini akan membawa kita kepada pengakuannya si Lev Tolstoy tentang bagaimana pencarian keimanannya dia yang itu penuh dengan lika-liku gitu, penuh dengan penderitaan, baik penderitaan di batinnya sendiri maupun penderitaan dalam konteks sosial. Misalnya dalam penderitaan batin dia merasa bahwa di satu sisi dia sebetulnya tidak menolak secara terang-terangan nilai religiositas yang diajarkan oleh lingkungan sosialnya ataupun keluarganya, dalam hal ini adalah Kristen gitu. Tapi juga dia seperti bukan mengkritik tapi kayak belum mendapatkan sense-nya gitu secara individu gitu. Daripada bingung-bingung, aku coba bacakan saja kutipan di sini yang sangat mewakili apa yang saya sebut tadi. Ini di bab pertama menjelang akhir dia bilang begini. Sejak berusia 16 tahun, aku berhenti berdoa dan ke gereja atau berpuasa atas kemauanku sendiri. Gitu ya. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa dalam usianya yang masih sangat remaja, dia sudah tidak lagi berdoa, sudah tidak lagi pergi ke gereja, dan itu atas kemauannya sendiri. Itu kan kaget banget tuh, sementara di karya-karyanya dia justru mengajarkan kita tentang religiositas gitu. Aku tak mempercayai apa yang telah diajarkan padaku semasa kecil, tapi aku percaya pada sesuatu. Nah, jadi dia mau bilang bahwa dia tidak lagi percaya pada apa yang diajarkan oleh lingkungan sosialnya, gitu kan? Mungkin dalam hal ini yang dimaksud adalah nilai-nilai Kristianitas, kayak gitulah ya. Tapi dia percaya pada sesuatu gitu. Apa yang ku percayai tak bisa aku katakan sama sekali. Aku percaya pada Tuhan, atau aku tak mengingkari Tuhan, tapi tak bisa aku katakan apa itu Tuhan. Aku juga tak mengingkari Kristus dan ajarannya, tapi apa dan bagaimana yang diajarkannya, aku juga tak bisa mengatakannya. Menurutku ini kondisi batin yang kita dalam banget gitu loh. Menurutku ini hanya bisa dialami oleh orang yang mengalami kegamangan. Kalau dia mengatakannya, rentan bagi dia akan distigmatisasi. Oh, kamu nggak percaya agama, padahal nggak mesti begitu kan? Maksudku keimanan itu sesuatu yang memang seharusnya ditemukan oleh diri kita sendiri. Nilai itu ya nilai yang sudah ada, tapi bukan berarti ketika kita mempelajarinya lantas kita sudah mengimaninya. Aku merefleksikan kayak gitu. Jadi teman-teman, sebetulnya buku ini juga belum selesai, tapi cukup sudah hampir pertengahan dan kurang lebih juga menggambarkan tentang proses berikutnya dia dalam perjalanannya dia dari remaja. Bahkan ada kutipan yang barangkali akan lebih mengagetkan lagi buat banyak orang. Ini terakhir ya, sebelum aku tutup ini. Pertanyaan yang memenuhi benakku pada usia 50 tahun membuatku hampir bunuh diri adalah pertanyaan paling sederhana yang tertanam di dalam jiwa setiap orang, mulai anak yang bodoh hingga orang dewasa yang paling bijak. Itu adalah pertanyaan tanpa jawaban yang tak bisa ditanggung seorang pun, sebagaimana aku ketahui dari pengalaman. Pertanyaan itu adalah, apa yang akan terjadi dari apa yang kulakukan hari ini, atau apa yang akan kulakukan besok? Apa yang akan terjadi dengan seluruh hidupku? Ini aku minta maaf, bukan kutipan ini yang kumaksud, tapi kutipan ini juga menarik gitu ya, bahwa ternyata sepanjang hidupnya dia berkutat dengan pertanyaan ini.
Nah, kutipan yang kumaksud yang barangkali akan membuat kaget orang ini. Aku tak bisa memikirkan tahun-tahun itu tanpa kengerian, perasaan muak sekaligus kepiluan. Aku telah membunuh banyak lelaki dalam perang dan menantang berduel banyak lelaki untuk membunuh mereka. Aku kalah dalam permainan kartu, memeras tenaga para petani, menjatuhkan mereka ke dalam hukuman, hidup bebas dan menipu orang-orang. Aku menipu, merampok, berzina, mabuk-mabukan, membunuh dan lainnya. Tak ada kejahatan yang tak kulakukan. Terhadap semua itu, orang-orang memuji perilakuku dan mereka yang sezamanku dianggap dan menganggapku sebagai orang yang termasuk bermoral. Gitu. Jadi teman-teman, menurutku aku tidak perlu menceritakan semuanya. Aku kasih jaminan terhadap kutipan itu, kalian akan menemukan banyak sekali detail yang membuktikan itu. Ini bukan sebuah kalimat yang dramatisasi dari Leo Tolstoy, tapi betul dia melakukan semua dosa-dosa itu. Gitu. Dan kalimat itu juga mengingatkan aku pada novelnya yang berjudul Kebangkitan. Yang ini aku udah baca dan kalau nggak salah aku baca 2 kali karena ini bagus sekali. Itu nilai apa namanya ya? Nilai apa namanya? Kalau kita mau tahu ideologi ekonomi politiknya si Tolstoy, barangkali bisa kita lihat dari novel yang ini. Menurutku pribadi ya. Bagaimana pandangannya dia tentang hukum, tentang politik, tentang pemerintahan itu ada di sini semua. Dan kurang lebih juga beberapa cerita yang ada di sini ketika dia ketika dia mendapat tugas untuk mengajar di desa dan kemudian menjadi arbiter istilahnya. Orang yang diminta untuk menjadi jembatan antara petani dan tua tanah, ini juga mirip dengan kisah ini. Tentang dosa-dosanya dia di masa muda, memperkosa orang, berzina, segala macam, kemudian nanti akan bertobat. Ini mirip juga dengan tokoh di Kebangkitan ini. Gitu. Jadi aku rasa aku akan cukup siap nanti untuk bikin teman ulas tentang Leo Tolstoy setelah membaca A Confession ini. Jadi buat teman-teman yang selama ini suka dengan Leo Tolstoy, dengan karyanya barangkali perlu juga melengkapi referensinya tentang Leo Tolstoy melalui A Confession, sebuah pengakuan. Demikian dari saya, terima kasih. Keren ya. Saya bacaannya Bang Ded, Siba sangat religius ya, Kunto Wijoyo, Leo Tolstoy, makin menguatkan iman. Iya, Iman progresif. Oke, selanjutnya aku. Ini aku melanjutkan buku kedua dari Fyodor Dostoevsky yang berjudul Kejahatan dan Hukuman jilid 2. Nah, yang jilid 1 aku sudah selesai baca. Ini yang jilid 1 ini lebih ke pergolakan batilnya Raskolnikov. Fokusnya hanya ke situ. Tokoh utama. Ya, si tokoh utama itu yang melakukan kejahatan. Kenapa dia melakukan kejahatan semacam itu? Dan nah, di buku kedua ini ternyata dia tidak sebodoh, bukan orang yang bodoh gitu. Dia seorang mantan mahasiswa yang ternyata juga pernah nulis artikel dan artikelnya itu dilihat sama seorang wartawan gitu. Akhirnya dia berdebat dengan wartawan itu kayak, cobalah kamu mikir bagaimana bisa seorang melakukan kejahatan. Itu pasti ada pengaruhnya dengan lingkungan, bukan hanya dirinya sendiri, seolah-olah dia juga membicarakan tentang kejahatan yang pernah dia lakukan gitu. Bentar, aku potong, boleh diceritain? Mungkin ada pembaca sini yang belum tahu sebetulnya buku ini tentang apa. Oke. Buku ini tentang gimana ya? Latarnya di Rusia gitu. Terus tokoh utamanya bernama Raskolnikov yang dia seorang mantan mahasiswa yang miskin gitu dengan keadaan lingkungan. Kenapa sih? Sama gitu. Dia Mantan mahasiswa miskin. jangan jadi mantan mahasiswa, lanjut. Nah, terus
dia punya banyak pergolakan batin ya, entah kenapa gitu, banyak bisikan-bisikan atau pikiran-pikiran di kepalanya bukan tiba-tiba sih, semacam dia memikirkan bagaimana cara membunuh seorang nenek tua yang ya si nenek itu tidak begitu bermanfaat, tidak bermanfaat bagi kehidupan orang-orang gitu, kayak dia seperti benalu gitu, dan si Raskolnikov merasa oh aku harus membunuh nenek ini gitu. Kayak gitu. Nah, jadi ada si kaitannya Raskolnikov dengan si nenek itu, dia sering, bukan sering, beberapa kali menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang gitu, uang pinjaman gitu. Nah, setelah membunuh itu, intinya karena banyak sekali ya tokoh dalam novel ini, sangat banyak, dan bahkan kita kadang aku luput untuk ini siapa. Cuma makin lama tahu gitu, oh si yang ngomong itu ini sahabatnya si Raskolnikov ini gitu. Intinya itu sih yang jilid 1 lebih ke kejahatan itu. Nah, mungkin kalau ke jilid 2 mungkin membahas tentang hukuman si Raskolnikov ya, si tokoh utama itu. Dari setelah dia membunuh dan si detektif polisi yang menangani, kok padahal polisi dan Raskolnikov ini sangat dekat gitu, tapi polisi itu tidak bisa menangkap yang membunuh ini gitu. Kayak gitu. Dan aku baru baca bagian awal, belum sampai halaman 50-an. Hanya saja makin lama tokohnya itu makin banyak, terutama ketika keluarga si Raskolnikov datang mengunjungi dia, terus ya mengurusi pernikahan si adik dan lain-lain. Dan juga ya ada unsur roman dia, mungkin karena klasik juga ya. Hanya saja lebih fokus ke psikologi tokoh utama. Itu saja dariku. Ngeri semua bacaannya. Mungkin kita perlu saling bertanya-tanya aja, atau ada yang perlu ditambahkan barang 5 menit gitu ya. Si Bakir ada yang perlu ditekankan lagi gitu, tambahin. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang. Ya. Saya ini Bang Dad, termasuk dulu pendoa dia. Oke. Jadi saya sarjana itu SPD. Sarjana pendoa. Ya, oke. Jadi menarik sekali kalau kita bahas konteksnya, ini kan bulan puasa ya. Bulan puasa membaca Haji Leo Tolstoy dengan ada konspirasi itu bahwa Leo Tolstoy haji ya. Belum tahu kita. Nah, ini juga kita bahas soal bagaimana kemudian mengekspresikan keislaman ala orang-orang yang sebenarnya tidak populer seperti Kunto. Nah, itu menarik sekali. Kenapa kamu bilang Kunto Wijoyo tidak populer? Debat ini? Masih penasaran aja. Iya. Karena saya kan pembaca Kunto Wijoyo merasa tersinggung aja. Kenapa tidak populer? Iya, tidak populer dalam arti tidak populer bagi masyarakat Indonesia kebanyakan. Hanya populernya beberapa orang saja ya. Mungkin di kalangan pemikir, penulis ya oke, mungkin Kunto terkenal ya. Yang terkenal kan ustadz kondang ya kalau sekarang itu. Jadi kalau Kunto dianggap ustadz, mungkin beliau tuh punya subscriber sedikit lah. Viewersnya sedikit, tapi viewersnya itu viewers yang oke semua. Nah, menarik sekali lagi saya ucapkan bagaimana kemudian sastra perpetik yang diusung beliau itu terinspirasi dari hadis ayat Al-Quran yang tadi pertama, yang tentang mengajak orang untuk berbuat kebaikan.
mencegah orang untuk berbuat keburukan, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga intisari itu. Humanisasi, liberasi, dan transendensi. Nah, kalau dalam hal konteksnya etika propetik, beliau itu kalau tidak salah terinspirasi dari Muhammad Iqbal, seorang penyair Pakistan. Iya, betul. Yang pernah menyitir perkataan dari seorang sufi. Sufi itu bilang bahwasannya Rasulullah itu pernah sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi beliau balik juga ke dunia untuk menyelesaikan tugas kerasulannya. Etika seperti itu yang harus dicontohi oleh pendakwah atau orang-orang sebagai seorang dalam konteks umum ya, umat Islam secara umum. Etika Nabi itulah yang harus diikuti. Kita tidak boleh terlalu larut pada ibadah-ibadah, ritus-ritus vertikal, tapi kita juga harus ingat ada ritus-ritus atau ibadah-ibadah horizontal. Nah, itu menarik sekali etika itu. Etika itu jarang sekali pernah saya dengar begitu kan dari corong-corong atau dari pengkhotbah kita. Seharusnya itu yang harus kemudian harus sering diceramahkan sama ustadz-ustadz kita begitu. Bagaimana kemudian ibadah sosial itu juga kita penting untuk diingatkan masyarakat. Jangan hanya membuat masyarakat itu mabuk dengan. Jadi jangan sampai salahkan Marx kalau Marx bilang agama itu candu, karena ya kita perlu curiga ya pada konteks Bukannya di bulan itu. puasa kita juga disarankan untuk berpuasa dengan yang marxis gitu. Manis. Oh, Teman-teman ya, agak daddy jokes sedikit. Ya, barangkali itu yang mau ditekankan dengan tulisan dengan etika propetik itu. ini kumpulan esai, Kumpulan isai. bukan Ada yang kayak buku utuh bab per bab gitu. dan. Oh, ada sih, tapi dia di tulisan-tulisan ini dibagi-bagi menjadi ada ide-idenya, kemudian ada bagian kesaksiannya, kemudian tapi itu terpisah, semua penulis beda-beda. Itu ada Zen RS juga jadi editornya. Ini menarik Oh, banget. yang kemarin ya. Ada MH Ainun Najib juga, Cak Nun. Jadi semua yang mungkin orang-orang yang pernah kenal dekat secara pemikiran mungkin ya, Ya. atau kedekatan dalam aktivitas menulis, itu mungkin menulis juga untuk bagaimana mengenang Kunto sebagai seorang penulis yang good. Ini tuh ya. Iya, karena kan bukunya Kunto Wijoyo ini kan sebetulnya judulnya ini kan bukannya menyitir ini salah satu bukunya Kunto Wijoyo, Muslim Tanpa Masjid itu. Ya, ini Muslim Tanpa Mitos. Oke. Menarik. Nih. Sip, keren, mantap. Sudah, saya tak sabar menunggu ulas bukunya nanti. Siap. Nah, kalau aku sendiri sih sebetulnya yang aku mau tambahkan ya, mungkin ini lebih ke cerita pribadi sih ya. Aku merasa sangat relate dengan dunianya Tolstoy, dunia yang dalam hal ini maksudnya cerita-ceritanya gitu ya, dunia yang dia buat gitu. Kenapa relate? Aku baru menyadarinya belakangan sebetulnya ya. Dulu karya Tolstoy itu aku baca ketika aku meninggalkan kampung halaman. Secara pendidikan, aku kan berlatar pendidikan pesantren ya, 6 tahun. Yang walaupun bukan pesantren yang kualitasnya bagus-bagus amat gitu ya. Intinya pesantrennya tetap pesantren kan. Artinya di sana kita diajarkan ilmu-ilmu agama gitu. Kita dekat dengan hafalan-hafalan, kita belajar bulugul maram, mutolaah dan segala macam, nahu dan segala macam. Nah, aku merasa belakangan baru menyadari bahwa ternyata yang membuat aku suka dengan Kunto Wijoyo justru karena Leo Tolstoy mirip-mirip juga ya. Leo Tolstoy ini sebuah dunia yang secara substansi itu kayak mengulik hal-hal yang ada di pemikiranku. Misalnya kayak gini ya. Tadi kan aku cerita tuh di dalam bukunya Tolstoy, sebuah pengakuan ini dia bercerita tentang bagaimana masa remajanya, bagaimana pergulatan batinnya dalam
penemuannya pada iman pada Tuhan. Yang tadi aku lupa jelasin ya, yang aku bilang bahwa secara sosial sebetulnya pemikiran-pemikirannya Tolstoy yang kemudian dia tuliskan itu kemudian diketahui oleh halayak, itu sampai ketahuan oleh pihak gereja, dia dikucilkan juga tuh gitu. Nah, tapi aku sendiri juga merasakan hal yang sama, kayak menjelang apa ya, masa terakhir pendidikanku di pesantren itu banyak sekali pertanyaan di kepalaku gitu, tentang keimanan, tentang keagam apa, pertanyaan-pertanyaan yang barangkali dengan mudah dijawab oleh tokoh intelektual masa kini ya, tapi masa itu kan aku nggak menemukan di mana aku bisa dapatkan jawabannya. Misalnya ya, misalnya kayak yang paling sederhana, dulu aku di Bulughul Maram ada yang hadis atau apa ya, aku lupa ya, tolong dikoreksi kalau salah ya, yang dia bilang inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar sisi Allah Islam. Aku bingung, agama yang paling benar sisi Allah adalah Islam, terus bagaimana dengan agama lain yang juga berbuat kebaikan, ya gitu-gitulah. Pertanyaan-pertanyaan yang barangkali kalau kita ajukan ya dua sisi yang akan kita dapat ya, komentar negatif ataupun positif. Ya positifnya barangkali juga akan mengajak kita memberikan kita referensi jawaban-jawaban yang rasional. Yang kedua barangkali akan menganggap kita, yang negatifnya akan menganggap bilang asok kamu gitu. Tapi itu yang kulami gitu, sebagaimana Tolstoy gitu. Nah, ketika aku membaca karyanya Tolstoy, banyak jawaban-jawaban gitu dari pertanyaan-pertanyaan gitu. Misalnya sebetulnya kita beragama sebetulnya untuk Tuhan atau untuk manusia gitu, atau untuk keduanya, tapi bagaimana cara menyeimbangkannya. Dan memang aku dapatkan selain di Tolstoy, memang di Kuntiwijoyo juga gitu. Di Tolstoy itu kayak ada yang dia sifatnya lebih universal aku rasa ya, karena barangkali dia penulis Rusia, Eropa kayak gitu. Sementara kalau di Kuntiwijoyo rasa Indonesianya masih dapat gitu kalau kita baca gitu kan. Nah, misalnya ya sedikit saja aku mau berusaha untuk mempersingkat, ada satu cerpennya dia yang sangat aku suka, yang aku baru ingat bahwa ternyata banyak cerita-cerita yang beredar. Salah satunya versi Islam yang pernah aku dengar dari ustadku kalau nggak salah. Bahwa yang pergi naik haji, ada orang pergi naik haji, tapi kemudian di perjalanan dia membantu orang miskin, gitu kan? Dia berdua sama sahabatnya, gitu kan? Kemudian sahabatnya pergi duluan, terus si yang membantu orang miskin ini habis hartanya, kemudian dia balik lagi. Tiba-tiba ketika dia balik lagi, dia datangi oleh temannya yang sudah pulang dari Mekah gitu, dan dia bilang bahwa kamu ini setiap kali kalau kita beribadah gitu, kamu selalu ada yang terdepan di depan Ka'bah, tapi ketika aku mendekatimu, kamu menghilang begitu saja gitu. Yang intinya adalah bahwa ternyata malaikat yang kemudian membayar ibadahnya dia, mengganti ibadah hajinya dia, karena dia sudah menjalankan ibadah sosialnya, yaitu membantu orang miskin. Ternyata itu dari ceritanya Tolstoy. Tapi Tolstoy bukan dalam konteks cerita latar Islam, bukan haji kayak gitu, tapi dua orang sahabat pergi beribadah ke Yerusalem. Intinya kurang lebih seperti itu. Latarnya seperti itu. Aku sebenarnya gatal mau menceritakan lebih detail, tapi ini waktu terbatas, teman-teman bisa cari sendiri cerita itu tentang apa gitu. Itu sangat menarik. Hal-hal begitu yang membuat aku terhibur, tapi ternyata belakangan baru aku sadar, pertanyaan-pertanyaan di dalam kepalaku itu terjawab salah satunya melalui cerita itu. Gitu. Bahwa ternyata dengan kamu beribadah secara sosial, ketika kamu kemudian tidak mampu melanjutkan ibadah yang sifatnya ke atas gitu, ke Tuhan gitu ya, individualmu, kamu akan digantikan gitu. Gitu. Tapi kenapa tidak saat itu aku menyimpulkan itu gitu. Jadi itu sebenarnya aku mau tambahkan. Intinya adalah aku membaca Tolstoy dengan sepenuh jiwaku, karena itu sangat relate, tidak berjarak kayak gitu. Itu sih intinya. Kamu mau nambahin apa tentang Dostoyevsky? Ini sebenarnya pertama kali aku baca Fyodor Dostoyevsky. Tentu sangat
sebenarnya bikin pusing ya, sangat bikin pusing dan bikin tambah stres gitu. Tambah stres dan kok bisa si tokoh ini berpemikiran semacam ini. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu nggak cerita pada zaman dahulu yang biasanya setelah Upin Ipin atau apa gitu. Itu. dahulu. Nah itu kan ada tokoh kakek itu kan bercerita apa gitu, terus baru ada tokoh hewan gitu. Tahu nggak tokoh monyet yang kayak dia punya dua kepribadian gitu. Kayak kamu tuh, terus dia kayak seneng, setelah dia kayak depresi terus dia seneng banget. Nah, si monyet itu mengingatkanku sama Raskolnikov. Nah, dia kayak gitu. Cuma Raskolnikov ini beralasan kenapa dia berperilaku semacam itu, sedangkan monyet itu enggak. Mungkin karena kita enggak, aku sebagai penonton enggak tahu gimana kondisi psikologi si monyet itu loh. Kayak gitu. Terus mungkin aku mau bacakan satu kutipan pas dia bergolak dengan batinnya gitu. Nenek tua itu tidak berguna, batinnya dengan penuh semangat. Mungkin membunuh nenek tua itu salah, tapi dia bukan tujuan utamanya. Dia cuma borok. Aku ingin cepat-cepat melampaui ringkanganku. Akan yang kubunuh bukan manusia, tapi prinsip. Nah, jadi kayak semacam simbol gitu. Nenek itu aku bukan tidak membunuh manusia, aku membunuh prinsip gitu. Aku sudah membunuh prinsip tersebut, tetapi aku belum melangkah maju melampaui rintangan. Aku malah masih berada di titik ini. Yang bisa kubayangkan hanyalah membunuh. Dan ternyata tidak berhasil mengatasi dampaknya. Jadi dia itu sangat memikirkan hal terperinci gitu, gimana dia membunuh si nenek itu, tapi dia tidak memikirkan gimana dampak psikologis setelah membunuh si nenek itu. Kayak itu sih. Jadi ya selanjutnya bahkan makin lama di jilid 2 ini makin banyak ya konfliknya, kedatangan tokoh-tokoh baru dan kayaknya dia juga makin stres ya. Dia pasti juga dia semacam ingin mengakui kesalahannya tapi juga tidak ingin gitu. Dia seperti ingin bermain-main juga dengan polisi itu, kayak kalian ini bodoh banget, nggak bisa kalian mikir kayak gini. Seperti itu. Keren banget ya. Ketemu dengan polisi, bayar. Ya. Yeay, oke. Abang Ini bincang buku Ini belum ya? tersingkat ya. Kamu habis baca buku apa? Judul novelnya Miao Miao. Gimana kita tutup? Kita tutup. Kita tuh. Oke, terima kasih teman-teman yang setelah mengikuti bincang buku. Selamat berbuka puasa walaupun azan belum berkumandang. kita berdoa bersama Sebentar lagi ya. sebelum kita berdoa untuk nanti lupa doa buka puasa teman-teman ini. Iya, Jadi iya. kita ingatkan ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sampai jumpa di bincang buku selanjutnya. Yeay.